Selamat pagi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi polinomial atau biasa yang lebih sering dikenal dengan suku banyak. Harap diperhatikan pembahasan berikut. Kita masuk bagian yang A, yaitu polinomial dan fungsi polinomial. Sebelum lebih jauh mengenai polinomial itu sendiri, contoh saja dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ada sebuah kandang hamster yang berbentuk balok dengan ukuran panjang, lebar, dan tinggi berturut-turut. Misalkan diperoleh misalnya W dikurang 9 desimeter, W dikurang 11 desimeter, dan W dikurang 5 desimeter. Nah, volume kandang tersebut dapat ditentukan dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Sehingga nanti kita bisa mencari nilai W-nya pada rumus volume kandang tersebut. Nah, rumus volume kandang tersebut merupakan polinomial atau suku banyak. Biasa suku banyak itu ada materi dasar atau bentuk operasi hitung dasar aljabar yang biasanya diterapkan sewaktu pembelajaran tingkat SMP yang lalu. Artinya, kamu akan mengingat kembali apa saja unsur-unsur dalam bentuk aljabar tersebut, serta bagaimana cara pengoperasian hitungnya. Komponen yang ada dalam aljabar tersebut sama saja seperti nanti yang akan kita pelajari pada materi polinomial ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian fungsi polinomial, di mana akan diberikan contoh bentuk polinomial atau suku banyak. Perhatikan salah satu contoh polinomial atau suku banyak berikut. 9x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 10. Bisa kalian lihat sendiri, ada beberapa komponen aljabar yang memuatnya. Yang pertama, kita bisa lihat pada polinomial tersebut terdiri dari variabel atau peubahnya yaitu x. Kemudian terdiri atas 4 suku, yaitu ada suku 9x pangkat 3, 5x pangkat 2, 2x, dan yang terakhir negatif 10. Koefisien terdiri atas 9, 5, dan 2. Biasanya koefisien ini berpasangan dengan variabel dan letaknya di bagian depan. Kemudian ada konstanta atau suku tetap. Biasa konstanta ini tidak memuat variabel dan biasa letaknya di posisi akhir pada polinomial, yaitu angka negatif 10. Kemudian derajat polinomial, yang dimaksud derajat polinomial di sini adalah pangkat tertinggi dari polinomialnya. Kalau kita perhatikan dari polinomial 9x pangkat 3 ditambah 5x pangkat 2 ditambah 2x dikurang 10, maka derajat polinomialnya adalah 3. Berdasarkan salah satu contoh bentuk polinomial tadi, maka dapat kita ketahui pengertian dari suatu polinomial atau suku banyak, yaitu bentuk suku-suku dengan banyak terhingga yang disusun dari variabel, koefisien, dan konstanta. Nah, polinomial memiliki bentuk umum yang berderajat n. N itu merupakan bilangan cacah. Biasa kalau bilangan cacah itu dimulai dari 0, 1, 2, 3 sampai positif terhingga dengan variabel x, di mana variabel x yang kita pilih dari variabel A sampai Z dengan huruf kecil dapat dinyatakan sebagai fungsi fx, yaitu diperoleh bentuk umumnya an x pangkat n ditambah an dikurang 1 x pangkat n dikurang 1 ditambah an dikurang 2 x pangkat n dikurang 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambah a2x pangkat 2 ditambah ax ditambah a0, di mana untuk setiap an atau yang berwarna merah pada tampilan itu disebut dengan koefisiennya, kemudian yang variabel x itu adalah variabelnya, dan yang berwarna biru merupakan pangkatnya, kemudian yang terakhir adalah A0, itu adalah konstanta.
Supaya menambah pemahamanmu mengenai apa saja yang ada pada suatu bentuk polinomial, coba kerjakan sampel atau contoh soal berikut. Tentukan banyak suku, koefisien, variabel, konstanta, dan derajat masing-masing suku dari polinomial berikut. A. 19x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 ditambah 4x ditambah 1. B. 10x pangkat 3 y pangkat 4 ditambah 8x pangkat 2 dikurang z pangkat 2. C. 16m pangkat 3 dikurang 27. D. K pangkat 4 dikurang K pangkat 3 dikurang 3K pangkat 2. Sekarang kita akan masuk pada materi bagian B, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Biasanya untuk operasi hitung itu memuat tanda operasi hitung tambah, kurang, kali, dan bagi. Untuk bagian perkalian nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Harap diperhatikan beberapa sifat berikut untuk menyelesaikan beberapa bentuk soal yang ada pada penjumlahan, pengurangan, dan perkalian polinomial. Sifat-sifat polinomial yang memuat biasanya pada polinomial ini untuk penjumlahan, pengurangan, dan perkalian ada 3 buah sifat. Yang pertama sifat komutatif, kedua sifat asosiatif, dan yang ketiga adalah sifat distributif. Yang pertama, sifat komutatif atau biasa sering kita kenal dengan pertukaran. Misal diberikan dua buah polinomial A dan B, kita peroleh atau berlaku A ditambah atau dikurang B itu sama dengan B ditambah ataupun dikurang A. Artinya, biarpun ditukar posisinya, maka hasilnya tetap sama. Yang kedua, sifat asosiatif atau lebih sering kita kenal dengan pengelompokan. Misal diberikan 3 buah bentuk polinomial. Pertama bisa kita kelompokkan dulu A ditambah ataupun dikurang B, baru nanti dikelompokkan, kemudian baru nanti kita tambah ataupun kurang C, maka hasilnya sama saja dengan A dikeluarkan, ditambah atau dikurang, baru dikelompokkan B ditambah ataupun dikurang C. Yang ketiga, sifat distributif. Ini berlaku kombinasi antara penjumlahan, pengurangan, ataupun perkalian. Yang pertama misalkan diberikan 3 buah bentuk polinomial, maka distributif ini dapat kita atau biasa bahasa lainnya itu adalah penyebaran. Diperoleh A dikali B ditambah atau dikurang C itu hasilnya sama saja dengan A dikali B ditambah ataupun dikurang A dikali C. Berdasarkan sifat yang sudah disampaikan sebelumnya, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu penjumlahan dan pengurangan polinomial. Gunakanlah sifat-sifat sebelumnya untuk menyelesaikan contoh soal berikut. Diketahui pasangan polinomial Px dan Qx berikut. 1. Px sama dengan 6x pangkat 5 ditambah 2x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang x, dan Qx sama dengan 4x pangkat 5 dikurang 2x pangkat 3 ditambah 5x dikurang 5. Yang kedua, Px sama dengan 2x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 4, dan Qx sama dengan 4x pangkat 4 dikurang 4x pangkat 3 ditambah 4x dikurang 4. Pertanyaannya, tentukan hasil masing-masing Px ditambah Qx, Px dikurang Qx, dan Qx dikurang Px. Cara mengoperasi hitungkannya, operasi hitungkanlah sesuai seperti cara pengoperasian bentuk aljabar. Bagian kedua adalah perkalian polinomial. Sama seperti pada penjumlahan dan pengurangan polinomial, penyelesaian operasi hitungnya gunakanlah bentuk atau sifat-sifat yang sudah disampaikan sebelumnya tadi. Serta cara pengoperasian hitungnya gunakanlah kemampuan aljabarmu.
Eksempel atau contoh soal, tentukan hasil perkalian berikut. A. X pangkat 2 ditambah 4 dikali dengan 5X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 12. B. 7X dikali dengan 2X pangkat 2 dikurang 3X ditambah 1. Kita masuk bagian C, yaitu pembagian polinomial dan teorema sisa. Untuk pembagian polinomial akan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pembagian bersusun dan yang kedua adalah pembagian Horner atau metode Horner. Dan yang terakhir adalah bagian teorema sisa yang nanti akan ditentukan oleh beberapa teorema yang berlaku. Kita masuk pada pembagian polinomial, yang dimana pembagian polinomial ini terbagi atas. Yang pertama ada pembagian bersusun, atau cara bersusun ini pernah kamu coba waktu tingkat SD ataupun SMP. Dan yang kedua itu adalah pembagian Horner atau menggunakan metode Horner. Bentuk umum untuk suatu pembagian atau polinomial Px yang sama dengan itu adalah fungsi Fx-nya adalah Gx dikali Hx ditambah dengan Sx, di mana keterangan masing-masing adalah Fx itu adalah fungsi Fx yang merupakan bilangan yang dibagi. Kemudian Gx itu adalah pembagi, Hx itu adalah hasil bagi, dan Sx adalah sisa pembagian. Supaya menambah pemahamanmu mengenai materi pembagian bersusun pada pembagian polinomial, harap dicoba eksempel atau contoh soal berikut. Cara yang kamu gunakan adalah cara yang seperti diajarkan waktu tingkat SD ataupun SMP pada suatu pembagian bersusun. Nah, untuk pengoperasian hitung aljabarnya sendiri pada pembagian bersusun itu sama seperti waktu pembelajaran tingkat SMP yang lalu. Tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari polinomial. 1. Fungsi FA sama dengan 2A pangkat 4 dikurang 3A pangkat 3 dikurang 2A dikurang 4 dibagi dengan A ditambah 1. Yang kedua, fungsi FW itu sama dengan 2W pangkat 3 dikurang W pangkat 2 ditambah 7W dikurang 8 dibagi dengan W ditambah 4. Yang ketiga, fungsi FR sama dengan R pangkat 3 ditambah 2R pangkat 2 dikurang 5R ditambah 9 dibagi dengan R ditambah 2. Dan yang keempat, fungsi Fx sama dengan 2X pangkat 4 dikurang 3X pangkat 3 dikurang 2X dikurang 4 dibagi dengan X ditambah 1. Demikianlah pembahasan materi sampai dengan pembagian polinomial, pembagian bersusun. Pada pertemuan selanjutnya akan dibahas mengenai metode Horner, teorema sisa, teorema faktor untuk materi polinomial. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.